Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حسن الأشياء من قادر جلال شجنة البغض يسننا يا الله مشايخنا مشين شافعي حمد بشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عشان الأعمال أمة وجهة وجهة والمؤمنين والمؤمنين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعناك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعناك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إن استطعتم saat temene kuwasa sira antuk siru lamun den akehaken perbanyaklah sira minal istighfari saking istighfar fafalu mongko nglakonono sira fa innahu mongko saandene man atau wong kulaisa ora ana apa syai'un suci-suci anjaha luwih nyelametaken indallahi mungki Gusti Allah taala wala habbalan luwih den demeni ora luwih den demeni lahi maring Allah minhu saking istighfar. Di hadis ini menjelaskan tentang keutamaan daripada istighfar. Kalau kita diberikan kesempatan, diberikan kuwasa, kekuatan untuk memperbanyak istighfar, maka lakukanlah. Kalau kita masih diberikan kekuatan untuk membaca istighfar. Fa innahu laisa syai'un anjaha indallah wala habba ilahi minhu. Karena istighfar itu di hadapan Allah, mungkin Gusti Allah itu akan memberikan keselamatan.
kepada kita semua. Dan tidak ada yang lain yang dicintai atau yang dicintai oleh Allah, yaitu adalah orang yang yaitu adalah istighfar. Kita beristighfar. Karena ya memang ini kalau kita tarik dalam pembahasan taubat sebenarnya juga nyambung karena manusia diciptakan ini, kita hidup ini tidak mungkin kita tidak melakukan dosa. Nah, ini tidak mungkin kita tidak melakukan dosa. Bisa mata kita, tangan kita, bisa kaki kita, hati kita, dan seterusnya. Jawari kita ini, anggota badan kita ini sangat gampang melakukan dosa. Tapi yang menjadi menarik adalah kata Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Beristighfarlah kepadaku, maka pasti akan diampuni oleh Gusti Allah. Jadi ini adalah saya kira menjadi satu fasilitas ya sebagai hambanya Allah, sebagai umatnya Kanjeng Nabi yang diberikan satu fasilitas. Kalau kita berdosa itu ada fasilitas, yaitu kita bisa beristighfar kepada Allah. Nah ini penting bagi kita semua yang bisa jadi lisan kita itu sering rasani, lisan kita sering mengadu domba dan seterusnya lah saya kira. Lisan kita yang jarang jujur dan sebagainya, yang sering melakukan dosa itu, ya salah satunya ya kita beristighfar. Kalau itu hubungan vertikal dosa kita, hubungan kita dengan Allah. Akan tetapi kalau itu dosanya berhubungan dengan sesama manusia, maka perlu untuk dilakukan perminta maafan kepada manusia tersebut. Misalnya sampai pernah ngakali gitu ya, atau pernah menipu dan sebagainya, ya sampai harus minta maaf kepada orang yang kira-kira yang pernah jenengan buat dia itu sakit atau sakit hati atau apa dan seterusnya itu. Ini fasilitas, jangan dibiarkan fasilitas seperti ini. Maka setiap hari panjenengan perbanyaklah istighfar. Biasanya setelah sholat kita istighfar itu. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah, qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, minimal 3 kali biasanya. Dan seterusnya lah. Ya memang kita menyadari bahwa manusia itu tidak ada yang tidak melakukan dosa itu. Ini harus kita sadari. Siapapun itu saya kira dengan tingkat dosanya masing-masing. Dosanya jenengan dengan saya kira berbeda lah. Dosanya seorang politisi dengan petani saya kira juga berbeda dosanya. Level tingkatan melakukan dosa itu saya kira juga bermacam-macam. Maka yang paling penting saya kira ketika kita merasa banyak dosa itu, perbanyaklah istighfar, memohon ampun kepada Allah. Lah pertaubatan itu setidaknya ada beberapa syarat setidaknya. Yang pertama, getun. Apa getun itu? Menyesal. Itu ya. Yang masalah itu kita melakukan dosa, maksiat, terus nggak pernah nyesel. Kan ono wong itu seneng ngelakuin dosa, terus bangga dengan dosanya. Itu problem. Jangan sampai. Jadi harus menyesal. Ya Allah, ya aku mau gini dosa ya Allah. Itu menyesal. Yang kedua, tidak mengulangi. Berniat jenengan tidak mengulangi. Sampai wis nyesel, yuk sepuro nunggu Gusti Allah. Terus yang kedua, jangan mengulangi dosa panjenengan itu. Nah ini saya kira harus dipahami dan bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ini banyak sekali ya, sampai pembahasan tentang istighfar itu, eh, obat daripada dosa itu ya istighfar. Semua penyakit itu ada obatnya. Nah, obatnya dosa kepada Allah itu ya istighfar. Ya, kita harus memperbanyak istighfar. Oke, ini yang hadis, kita akan bahas hadis yang berikutnya. Kita nggak lama-lama ini, bentar saja. 3 atau 5 lah. Selesai, nanti kita lanjut di bulan puasa. Karena saya niatkan memang harus istiqomah sebisanya. Terus kita juga sudah akan bertemu dengan Ramadan, ini adalah anugerah lah saya kira. Tidak banyak orang yang mampu atau diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan. Sampai ada hadis-hadis yang luar biasa, walaupun itu dikatakan hadis yang dhaif, yang lemah dan seterusnya. Man fariha biduhuri Ramadan haramahu jasadahu ala niran. Orang yang berbahagia dengan datangnya Ramadan itu diharamkan oleh Allah jasadnya itu untuk kena neraka atau masuk neraka. Nah, ini kan jenengan anak Ramadan hadir terus kok hati ini sampai tidak seneng, masalah tenan itu. Jadi semuanya lah, semua umat Islam ini dengan hadirnya Ramadan kok dirinya tidak bangga, tidak senang dengan bertemu dengan Ramadan, maka perlu melakukan introspeksi diri. Lek enggak, ya harus diobat nih lah kira-kira. Berarti ada yang sakit orangnya seperti itu. Bisa jadi fisiknya ya bukan yang sakit, tapi hatinya yang sedang sakit. Karena di Ramadan itu dahsyat sekali loh Ramadan itu. Berlipat-lipat ganda pahala kita satu. Terus yang menarik lagi menurut saya adalah ketika kita melakukan ibadah yang ikhlas karena Allah, saum dengan ikhlas, Allah itu memberikan ganjaran yang itu Allah sendiri yang langsung memberi. Ini kan menarik. Itu tidak diberikan di bulan yang lain. Sampai katakan Allah itu di hadis kusinya kan, wa ana ajzibi, dan saya sendiri yang akan memberikan balasan itu bagi orang yang puasa di bulan Ramadan. Jadi lek sampean ndak seneng datengnya Ramadan, wis ndang periksa sampean. Ya enggak neng rumah sakit periksa ya neng apa sotik atau siapa atau neng siapa lah kira-kira. Diperiksa nih hati nih ya. Apa loro hatiku? Pak poso nggak semangat. Siapa kata puasa nggak boleh nggak bisa makan itu? Puasa itu bisa makan, tapi tidak siang hari kita jangan. Dan keutamaannya luar biasa di Ramadan. Jadi sampean berdoa Allah mabarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna, ini tinggal berapa hari ini? Ini harus terus ini doa ini karena kita nggak tahu umur ini. Ya selamat kabeh lah kira-kira saat ini saya tuh kabeh lah. Onom kabeh ning Mas Are. Aja sih lah sing adu-aduan kono lah sing cedek kene aja sih. Ini terus sampean salat itu dongo ini. Ini serius ini puasa ini. Terus lek wis poso, ojo disia-siakan. Saya itu agak saya tak ngombe rek. Tenggorok aku kuat tau. Masalahnya nganu apa? Musim batuk. Nah, aku kadang-kadang rada heran. Ya aku dewi bisa jadi. Ada perkataan yang masuk akal, yang bener, tapi tak pikir-pikir ya rada kurang gitu, kurang pas itu. Misalnya begini, dalam bulan Ramadan, dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan, kita tidak boleh malas-malasan. Tetap kita harus melakukan kerja dengan semaksimal mungkin. Kerja, kerja, dan kerja.
Misalnya gitu ya. Ini bener. Perkataan ini kan bener nih. Kerja, kerja, dan kerja. Dari satu sisi oke lah gitu ya. Tapi dari satu sisi, kalau saya pikir ketika Ramadan, yuk kerja, tapi ojo nemen-nemen habis di dalam pekerjaanmu itu. Harus disisihkan waktu untuk ibadah jenengan lebih banyak. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Loh, saya kerja itu kan ya ibadah, Pak. Iya, saya tahu itu. Tapi kerjamu itu bisa jadi menjadi ibadah kalau diniatkan untuk menafkahi dan sebagainya, sebagainya, sebagainya. Itu ya. Tapi kalau di situ sampai meninggalkan apa yang seharusnya kita lakukan untuk takorub, untuk mendekatkan diri kepada Allah, ibadah dengan sungguh-sungguh, membaca Al-Quran lebih banyak dan seterusnya lah. Bangun malam, sholat tahajud, sholat hajat dan seterusnya, tarawih dan seterusnya. Ya silakan kerja. Tapi setidaknya kita harus menyisihkan waktu untuk betul-betul ndip-ndip takarrub nyedek ning Gusti Allah. Karena bulan Ramadan itu dasar sekali. Wong lek ketemu Ramadan itu kan kok kepengin ibadah tok kan. Tapi tetap kerja lek enggak kerja kan ya ora gajian. Lek sing ning kantor ya. Lek wong tani bebas wong dhewe ya. Wong tani pengusaha itu sak karepe. Kerjanya kan tidak harus apa dibatasi waktu gitu ya. Petani itu mau berangkat jam 9 ya oke, nggak berangkat ya oke gitu ya. Nggak berangkat ya arah panen biasa masih bisa kadang ya. Nah, maka saya mikir oke lah itu. Tapi kalau ketika kita melihat Rasulullah gitu loh, saya nggak Rasulullah, nggak hanya logika itu ya. Ini benar juga kita harus usaha, harus bekerja giat sampai sore gak kayak biasanya gitu ya. Pulang sampai malam bisa jadi oke lah. Gitu ya. Tapi kalau saya mikir kepada apa yang dilakukan Rasulullah ketika Ramadan itu memperbanyak ibadah. Sampai di 10 Ramadan terakhir itu menyisingkan sarung apa ya menyisingkan dan ini Rasulullah itu kalau sudah 10 Ramadan terakhir itu lebih banyak beribadah. Sholat malam, modal ada seterusnya lah. Itu lebih banyak. Iktikaf di masjid dan seterusnya. Justru tidak yang lain-lain. Tapi kita ini kan saya juga ya mendengarnya jenengan gitu. Kalau sudah 10 Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan itu semua sudah bingung dengan Idul Fitri. Sebegitu bangganya ditinggal dengan Ramadan. Aku tahun ini semulai tak pikir-pikir aku gak kepingin belanja kelambi ya. Coba ngerti dulu kok emang liya. Jadi aku semikir gak bingung untuk belanja aku. Paling aku disenengane sarungan, pakai kaos, jaketan, wis iku tok. Ada itu kok meneh tak pikir-pikir. Kenapa saya kalau 10 Ramadan, 25 hari sudah akhir, itu kan mal yang peran itu. Ya kan? Tak pikir-pikir, agak masuk iya gitu. Maka saya kira ketika sudah 25 Ramadan, misalkan itu ya, kita harus mempeng ibadah. Jumbo mau Quran, bu zikir, bu sholat malam dan sebagainya. Selama ini kita sering untuk menyia-nyiakan Ramadan ini dengan dianggap biasa saja. Jangan disamakan dengan bulan yang lain. Jangan disamakan rutinitas yang setiap hari kita lakukan itu sama yang kita lakukan ketika Ramadan. Rugi ya Pak Edi. Rugi benar. Walaupun tidak sampai dosa rugi ya Pak Edi. Harus kita tingkatkan. Ibadah dan seterusnya kita tingkatkan. Biasa wiritan ping 1000 tambahi 10.000. Biasa mau Quran setengah juz tambahi 2 juz misalnya. Misalnya gitu ya. Kan tidak apa-apa. Misalnya mau Quran biasanya cuma 3 makro. Saya kepingin setiap hari membaca 3 juz. Yang jam sih 3 juz itu? Kira-kira. Paling kan 3 jam lah. Katakan ya 3 jam. Dari 24 jam, kita mengisikan waktu 3 jam untuk membaca Quran. Saya sisihkan waktu 1 jam untuk belajar, untuk mutolaah.
1 jam lagi untuk zikir misalnya. 1 jam lagi untuk apa misalkan. Mumpung Ramadan. Nggak semua orang itu bisa ketemu Ramadan. Kiai-kiai itu lewis Ramadan. Wis mempeng. Ngaji nih mempeng, ibadahnya mempeng. Terkadang yang terima tamu jarang-jarang. Karena itu Ramadan itu dahsyat itu ya. Aku iki mau titik aja terus enggak ketemu nih Ramadan. Karena Ramadan itu dahsyat. Wis aja sering dulin-dulin titik-titik aja lah. Isi ibadah gitu ya. Iku ambil ngoreksi awakku dhewe gitu. Biasanya wis tanggal 20 Ramadan itu senengnya neng mall, belanja apa dan sebagainya. Aku wis mikir saiki ya apa keluarga tak tukok nih klambi sak durunge Ramadan. Enak wis. Apa sing kurang tukok nih sih. Wis Ramadan ndak usah mikir pakaian nanti. Yo mikir diri-diri aja lah, gak usah nemen-nemen. Karena kita sekarang budaya ini jelek sekali, tradisi ini. Kita mengejar Idul Fitri yang itu sunnah muakkadah, ya kan? Tapi kita meninggalkan fadilah yang luar biasa di Ramadan. Ini kudu rada keras ini. Karena budaya ini wis gak menarik tak lihat. Apa menarik nom? Wis pokoknya akhir Ramadan itu posone kok setengah, kok rada gak ikhlas ini. Sedang mari, sedang mari, sedang mari, sedang mari, sedang mulih, sedang tulin trioyo. Rupanya setelah hari raya sekarang tidak kayak dulu, menurut saya. Nanti monggo nih netizen itu yang monggo. Saya lihat tidak semenarik dulu. Dulu itu Ramadan itu ibadah kepada Allah luar biasa, gitu ya. Terus untuk biar betul-betul fitrah, Idul Fitri itu saling memaafkan. Berkunjung ke sana, ke sini, ke kakaknya, ke saudara, ke teman dan kolega dan sebagainya untuk minta maaf. Saling memaafkan. Karena bisa jadi ada dosa yang itu hubungannya dengan sesama manusia. Tetapi sekarang tidak. Setelah Idul Fitri, sholat, selesai ke orang tua, setelah itu nggak tahu sudah kemana. Main-main kemana. Justru tetangganya bisa jadi nggak didatengin. Ini saya lihat nih, trennya tidak menarik ini. Saya lihat tren di desa, podoai. Anak muda mek warwer, dulin nandi gitu, yang jauh. Tapi tetangga-tetangga, teman dekatnya dan sebagainya, justru nggak ketemu. Apa mana yang perumahan? Alah wis, gak ono apa anjang sana anjang sini ketemunya apa itu halal bihalal. Jadi kadang-kadang yura ketemu ini nggak menarik sekali. Nah ini harus kita ini ya harus kita bahas lagi di puasa nanti kita pertegas itu. Jadi Idul Fitri itu biasa wae karena Idul Adha itu yang sebenarnya kan Idul apa hari raya besarnya kan di situ bukan Idul Fitri biasa wae itu. Kenapa pembiayaan kok malah Idul Fitri itu menjadi koyo yo apa namanya menarik itu akhirnya menjadi api-apian pakaian ini terus gede-gedean gelang emas ini gitu. Nah, ini coba nanti kita renungkan maksudnya. Maka Ramadan ini menjadi satu wadah yang luar biasa. Oke, kita tambah dua hadis lah. Iki sing hadis kedua itu tuh, wis tak wacane tak wis. In syi'tum amba'tukum ma awwalu ma yaqulullah ta'ala lil mu'minina yaumal qiyamah. Nah, nanti di hari kiamat Allah itu menanyakan ya kepada orang mukmin. Wa ma awwalu ma yaqul apa yang dipertanyakan awal oleh Allah kepada fa inna Allah Ta'ala yaqulul mu'minin. Maka sungguhnya Allah Ta'ala itu bertanya kepada orang mukmin itu, hal ahbabtum liqa'i. Apa yang menjadikan kamu itu suka bertemu denganku, kata Allah. Kepada orang yang beriman itu. Maka menjawab orang yang beriman itu, na'am ya Rabbana. Nggih, ya Gusti, nggih Gusti kula, nggih Allah gitu. Fayaqulu mongko jawab sapa Allah, lam. Karena apa? Kamu itu suka bertemu denganku. Fayaquluna rajauna afwaka wa maghfirata. Wa rajauna afwaka wa maghfiratak.
karena mengharap ampunan pangapura dari panjenengan. Afa ampunan panjenengan. Itu ya. Karena kepingin ketemu Gusti Allah karena ingin di afawal maghfirah. Fayakul qad aujabtu lakum afi wa maghfirati. Betul benar-benar saya ijabah apa yang kamu inginkan dan saya ampuni pangapura ingsun. Nah ini satu dialog ya saya kira ya. Jadi kepengen ketemu itu kepengen afwa wa maghfiratak. Maka dari sini jangan pernah kita itu mengandalkan amal kita. Kalau kita mengamalkan amal kita, maka bisa jadi amal kita yang kita andalkan rupanya tidak diterima oleh Gusti Allah. Maka yang kita harapkan adalah afwa wa maghfiratak. Ini banyak orang yang sekarang ya bisa jadi saya sendiri atau panjenengan itu mengandalkan amal baik kita di akhirat. Rupanya tidak seperti itu gitu ya. Inna ahsanal hadisi saat temene luwih apike ucapan iku kitabullahi yaiku adalah Al-Qur'an. Wa ahsanal hadi tan saapi-apike luwih apike pituduh iku hadiyu Muhammad itu petunjuke Kanjeng Nabi. Jadi sebaik-baik ucapan itu ya Al-Qur'an dan petunjuk itu adalah petunjuknya Kanjeng Nabi karena kita hidup ini hari ini itu menjadi umatnya Kanjeng Nabi dan kita mengikuti Kanjeng Nabi. Maka kita harus banyak belajar seperti apa kehidupan Rasulullah. Jangan sampai kita hanya mengikuti sesuai dengan selera kita. Selera hidup hari ini. Seakan-akan kalau tidak ikut tren itu kita ketinggalan. Oke lah kita bisa memahami semua tren-tren itu, tapi tidak harus semua tren itu kita ikuti. Ya kita punya punya standar ya, teladan yaitu adalah Rasulullah. Ya apa Rasulullah urip, ya apa Rasulullah itu menjalani hidup, gimana Rasulullah itu dan seterusnya. Berkeluarga, memimpin dan sebagainya. Kalau itu menjadi satu bagian yang penting maka kita aman gitu. Jangan sampai kita berpikir bahwa orang Islam mengidolakan kepemimpinan siapa misalkan. Ya kita punya role modelnya itu adalah Rasulullah. Wa asyarrul umuri lan luwih ala-alane perkara iku Tuhan pira-pira anyar-anyare umur wa innama lan satune barang tu'aduna kang den janji sira li laatin iku laatin teko wa ma antum lan ora ana kalian gitu. Iku bumukjizina pira-pira kang ngapesaken. Bahwa sejelek-jeleknya umur perkara itu adalah sesuatu yang baru ya. Karena tapi ini yang menjadi menarik. Bukan berarti sesuatu yang baru itu adalah sesuatu yang tidak boleh. Kalau kita manai begitu nanti menjadi problem karena bisa jadi ada banyak hal yang hari ini ada dan itu belum ada di masa Rasulullah. Tapi ketika sesuatu itu tidak melanggar daripada syariat, saya kira tidak ada menjadi problem itu ya. Ini hadis lagi terakhir ya. Kita tutup nanti. Innallaha ta'ala satu Gusti Allah Ta'ala itu kata bal ihsana nulis ing gawe kebagusan ala kulli syai'in atase saben-saben suwiji faida qataltum mongko arikanane mateni sira fa asinu mongko bagusono sira alqitlata ing tingkae mateni wa idza dabahtum lan arikalane beleh sira fa asinu mongko bagusono sira atubhata ing tingkah beleh wal yahida lan nglandhepaken apa hadakum
salah siji sira syafratahu ing gamane ahad wal yuris lan ngepenakaken sewafat hatahu ing hayawan peliane ahad. Nah, Islam ini memang menarik saya kira ya. Sampai sesuatu hal yang bisa jadi tidak terfikirkan itu sudah dibicarakan di dalam Islam. Salah satunya adalah dalam penyembelihan, misalkan penyembelih hewan. Maka jangan sampai dalam penyembelihan itu menyakiti hewan ternak. Oleh karenanya kalau Idul Adha itu kan ada caranya itu. Di apa diturok nih sing penak terus terus apa iku ladingi sing landep gitu ya. Terus bismillah dan seterusnya. Jangan sampai hayawan itu tersakiti. Jangan sampai tersakiti. Ini saya kira menjadi penting gitu loh. Untuk dipahami kepada kita semua agar juga berhati-hati lah kalau kita misalkan menyembelih hewan dan sebagainya. Jangan sampai kita menyakiti hewan yang seharusnya kita sembelih dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai dengan apa yang sudah disyariahkan di dalam Islam. Itu ya saya kira penting kita pahami dan saya pesan lagi karena insya Allah hari Sabtu itu kita sudah akan mengawali puasa Ramadan, maka siapkan betul diri kita. Siapkan raga, jiwa kita, hati kita, ruh kita semuanya betul-betul kita siap untuk menyambut Ramadan. Perilaku atau apapun itu kegiatan kita yang kurang bermanfaat, kurangi dulu. Stop dulu, kurangi dulu, isi dengan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sampai pada satu titik jenengan nanti ketika melakukan puasa, ketika melakukan ibadah, itu bukan karena apapun, hanya karena Allah. Dan nanti keluar dari Ramadan betul-betul menjadi orang yang mutakin. Ini gelar yang sangat luar biasa. Di hadapan, di indallah itu lebih sangat mulia gelar mutakin daripada gelar yang lain. Gelar doktor, profesor, dan sebagainya itu biasa wae lah. Tapi gelar mutakin itu adalah indallah itu lebih lebih utama. Maka siapkan diri untuk menyambut Ramadan. Ramadan isi dengan perbanyak ibadah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim atuhuli kulli halim minal ahwalimu ya rabbi bil mustafa sidana wa firlana mamada ya wasi'al karami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.